Melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Bung Ade, Anda melihat kasus ini kan sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian yang terlapor ini sudah statusnya sebagai saksi. Seberapa yakin Anda melihat bahwa para terlapor ini akan naik status hukumnya di Polda Metro Jaya? Tentu saja sebetulnya ini adalah hak polisi ya untuk menentukan apakah ini berhak naik statusnya atau tidak. Tapi kan kita hanya membacanya dari apa yang berlalu lalang di media ya. Kalau yang berlalu lalang di media massa, tentara... Nanti dulu Mas Roy, Bung Ade silakan. Ya, gini, terasa sekali bahwa apa yang dituduhkan oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan itu memang tidak berdasar ya. Tuduhan mereka bahwa ini adalah sebuah ijazah palsu itu sangat lemah ininya, bukti-buktinya ya. Buat saya yang penting adalah bukti-buktinya. Nah, kalau memang sudah lemah bukti-buktinya dan bahkan ketika Bung Roy diminta untuk tarik aja deh pernyataannya, minta maaf, tapi beliau menganggap bahwa itu tidak boleh, tidak akan mereka lakukan karena mereka merasa sangat yakin bahwa ini adalah sebuah ijazah palsu, maka itu adalah hak mereka. Nah, sekarang tinggal polisi kalau mereka memang menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan yang berisi tuduhan bahwa ini ijazah palsu itu adalah sesuatu yang benar adanya, bahwa memang pernah dinyatakan oleh Bung Roy atau oleh Bung Risman atau Dr. Tifa, maka wajar sekali kalau itu dinaikkan ya menjadi para tersangka di pengadilan ya. Tinggal di pengadilan itulah kemudian dibuktikan bahwa benarkah sebetulnya tidak pernah ada yang namanya ijazahnya Pak Jokowi. Kita hormati saja proses hukumnya. Bung Roy, ini posisinya terancam nih sedikit banyak ya? Ya nggak apa-apa, itu pengalaman pribadinya Bang Ade kan, pernah TSK kasus penodaan agama, terus kemudian memang pernah SP3 tapi kemudian dipraper jalan lagi TSK. Nggak apa-apa ya itu. Ini ngomong apa ya ini? Itu dengan teman-teman. Anda tuh ngomong apa ya? Dan kasus apa ini? Ya, jangan membohongi rakyat. 2015 Anda sudah TSK ya. Kasus kemudian apa? Tiba-tiba kasusnya diberhentikan. Kasus apa? Kasus pencemaran penodaan agama. Apa? Penodaan agama jelas betul. Nanti malam saya ungkap. Kasus apa? Ya, gitu. Oke, coba balik ke pertanyaan saya tadi. Anda juga sering ngomong gitu. Oke, gini, Bung Roy. Jadi, Bung Roy, fokus ke pertanyaan saya tadi, ayo. Kalau UGM itu memang berani dan tegar, kemarin itu santai aja gitu. Kalau mereka memang benar bahwa ijazah Jokowi itu benar, ya mereka nggak usah ngeributin ada orang meluncurkan karya ilmiah tentang buku, ya, dan buku itu sangat ilmiah, 700 halaman, dan kemudian kami tulis dengan kaidah-kaidah, ada jurnalistik, ada edukatif, dan juga ada juga kajian Dr. Tifa tentang behavioral neuroscience ya itu clear banget gitu. Jadi artinya boleh kita lihat ya nanti pada saat perjalanannya itu di penyidikan, kalau penyidik itu jujur, kalau penyidik itu dia memang benar-benar menggunakan hati nurani ya, itu akan terbongkar dan seluruh rakyat Indonesia akan melihat ya bagaimana mulai dari kasus yang sangat memalukan kemarin ya, penyabotan ya atau pembegalan diskusi di UGM ya, sampai dengan besok akan terbongkar semua dan UGM pun juga akan melihat ya. Dan kemarin banyak banget dosen yang datang di acara diskusi itu, di acara launching itu, mahasiswa juga banyak dan mereka mostly sepakat ya dengan apa yang ada. Dan ada satu ahli yang kemudian kemarin dihadirkan oleh pihak lawan, diam aja, dia nggak bisa ngomong apa-apa, malah pergi aja dia. Bung Ade, menurut Anda bukti apa yang tidak terbantahkan dari kasus ini menurut Anda? Ya, saya nggak tahu, mereka ini sangat ngotot bahwa ijazah itu palsu. Tapi mereka sendiri juga mengaku tidak pernah melihat ijazah tersebut. Dan itu mau dibuktikan. Ya, nggak akan ada orang yang berpendidikan akan tahu, Mas Tifal. Ijazah yang benar itu akan keluar. Tahan dulu, Mas Roy. Saya kasih kesempatan Bung Ade dulu. Bung Ade, silakan, Bung. Ya. Karena begini ya, Anda kan Bung Roy dan kawan-kawan berulang kali bilang, apa salahnya sih Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya? Artinya beliau, Bung Roy dan kawan-kawan tidak melihat ijazahnya. Makanya mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, buat saya ini logikanya kan terbalik-balik. Kan nggak logis ya, sendiri tidak pernah lihat ijazahnya, makanya mereka menuntut Pak Jokowi mengungkapkan ijazahnya. Pak Jokowi sudah bilang, Bung Roy, ini dibawa ke pengadilan nih, nanti nih, pas mengadili Anda, harus diperlihatkan ijazahnya. Jadi tunjukkan nanti ijazahnya, tapi nanti
tidak sekarang di hadapan Bung Roy dan kawan-kawan. Oke, Bung Roy. Iya. Gini, jadi orang yang pernah kuliah, apalagi Bang Ade ini kan pernah dosen. Saya dulu pernah ngajar bareng sama dia, ya gitu. Jadi artinya kita tahu lah, seseorang yang mau lulus itu kalau mau terbit ijazah itu pasti timbul karya terakhir, karya ujiannya. Kalau itu S1 yaitu adalah skripsi. Kalau itu S2 yaitu disertasi. Tesis. Kalau S3 yaitu disertasi. Nah, nggak ada yang namanya skripsinya Jokowi itu lembar pengesahan ujiannya. Nggak ada. Saya udah pegang skripsinya. Skripsi asli. Ijazahnya, Bung Roy. Ijazah. Nggak ada lembar pengujiannya. Loh iya, skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya, dan Prof. Sofyan Effendi juga mengatakan, dan banyak dosen lain mengatakan skripsi itu nggak pernah diuji, ya berarti nggak lulus. Orang yang nggak lulus skripsinya, nggak lulus pendidikannya, nggak dapat ijazah lah. Apa yang mengganjal nih, Bung Ade? Bung Ade, silakan. Ya, buat saya tuh, saya ngerti itu semua tentu saja. Apakah dia KKN, apakah dia lulus kuliah, IPK-nya berapa. Buat saya itu nggak penting, penting. Tapi kan tuduhan dari Bung Roy dan kawan-kawan adalah ijazahnya palsu. Ya. Nah sekarang yang harus ditunjukkan oleh Bung Roy dan kawan-kawan adalah bahwa Pak Jokowi tidak pernah punya ijazah. Dan ijazahnya palsu. Kasus pidana itu yang mempunyai kekuatan pembuktian itu jaksa, ya. Jangan salah, kasus pidana itu yang memiliki kasus Anda ini, kenapa Anda capek-capek sampai skripsinya seperti apa, IPK-nya KKN segala macam? Karena yang terpenting adalah ijazahnya itu asli atau tidak. Itu yang mau dibuktikan. Ijazahnya palsu, udah pasti ijazahnya palsu kalau skripsinya palsu. Anda bisa menunjukkan bahwa ijazah itu palsu dari mana? Mungkin ada ijazah. Oke. Tapi persoalannya gini, sorry, saya potong dulu. Saya salah dulu, Bung Ade, karena begini persoalannya. Dalam pemeriksaan kasus ini juga dipanggil Abraham Samad gara-gara podcastnya membahas soal ijazah Jokowi. Kemudian hari ini ada pemeriksaan juga YouTuber, ada pemeriksaan wartawan. Menurut Anda ini bentuk keseriusan polisi atau jangan-jangan ini bagian dari pembungkaman orang berpendapat, berekspresi? Karena ada pandangan begitu juga. Oh iya. Bisa aja orang punya pandangan apapun mengenai polisi, ya terserah orang masing-masing ya. Yang terpenting adalah yang saya ingin tunggu nih ya, misalnya dalam kasus Abraham Samad. Abraham Samad tuh pernah bilang apa sih mengenai Pak Jokowi sehingga dia sekarang menjadi salah satu pihak yang mungkin menjadi terlapor dalam hal ijazah Pak Jokowi. Ya. Kalau dia sekedar jadi pemandu podcast. Lanjut Bung Ade, silakan. Bung Abraham, misalnya gini, kalau Bung Abraham Samad itu sekedar jadi pemandu podcast, kemudian dia bertanya pada Bung Roy Suryo, dan Bung Roy Suryo lah yang bilang bahwa itu ijazahnya palsu gitu ya, maka Abraham Samadnya nggak bisa disalahkan dong. Makanya saya pengen tunggu nih dalam pemeriksaan ini, apa yang sebetulnya dijadikan alasan bagi polisi untuk memanggil Abraham Samad atau memanggil siapa orang-orang lain tuh ya, ada Egy Sujana dan macam-macam ya. Tapi kalau sampai keluar pernyataan dari siapapun yang mencemarkan nama baik seseorang, misalnya dia itu pembohong, dia itu pembuat ijazah palsu, atau ijazah dia itu ijazah palsu, padahal ijazah tersebut digunakan oleh Pak Jokowi itu sejak pemilihan wali kota, gubernur, dan presiden. Bayangkan. Jadi kalau itu dituduh bahwa dia sebetulnya menggunakan ijazah palsu, itu kan tuduhan yang sangat serius. Wajar kalau Pak Jokowi kemudian melaporkan adanya penistaan atau pencemaran nama baik dia. Nah, buat saya yang terpenting nih sekarang kita tinggal nunggu ya. Saya sendiri belum baca kan bukunya Pak Bung Roy. Belum baca. Kita juga belum lihat kan. Terakhir saya kasih pemeriksaan atau nanti pengadilannya. Kita lihat aja apa yang dipersalahkan pada Bung Roy, pada Iva, pada Bung Rismon, pada Abraham Samad, pada Egy Sujana misalnya, kalau memang dia juga salah satu yang terlapor, ya Bung kita Roy, lihat. Singkat saja, begini, Bung Roy, begini, pertanyaan saya terakhir ini karena ini sudah meluncur bukunya, soft launching, tapi kemudian Anda akan diperiksa di Polda besok hari, apakah ini peluncuran buku ini bagian dari manuver Anda untuk kalau suatu saat status hukum Anda akan naik?
Nggak ada hubungannya, nggak ada mau periksa besok sebagai saksi atau lusa saya sebagai ahli di kasus yang lain ya, di Polda juga ya, nggak ada hubungannya dengan buku ini ya. Buku ini murni ilmiah, kapanpun bisa kita terbitkan, kapanpun bisa kita lakukan ya, nggak ada hubungannya dengan Jokowi gitu loh, dengan pembahasan dengan kasusnya Jokowi. Kalau buku ini memang kita harus membongkar ya segala kepalsuan yang ada pada orang yang pernah tiba-tiba menggunakan ijazah yang tidak jelas. Jelas nggak ada skripsinya itu palsu. Kok tiba-tiba jasa. Yang kedua adalah soal Abraham Samad, saya komentari sedikit Bang Ade. Pemeriksaan Abraham Samad itu juga salah ya. Abraham Samad itu diperiksa untuk peristiwa di Lokus dan Tempus itu tanggal 22 Januari. Baik. Itu Abraham Samad belum ngapa-ngapa tanggal 22. Jadi Polda ini juga nggak profesional. Besok akan saya jawab semua itu pada saat pemeriksaan. Bung itu, Roy, Bung Ade, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Saya selalu semuanya. Selamat sore.